adalah khotbah ke-9 saya, khotbah ke-10 ya dari beberapa hari ini. Kemarin 5 kali dikenaikan Tuhan Yesus. Tadi pagi saya khotbah 2 kali di Nusa Dua. Terus sebelum itu saya khotbah di penutupan peti dan khotbah di pemakaman. Jadi total nanti kalau sampai nanti malam itu 11 kali khotbah dalam 5 hari ya. Haleluya. Betul-betul kayak orang olahraga ini ya. Betul-betul dalam berapa hari panjang. Tapi anyway senang sekali bisa menjadi berkat. Nanti di akhir bulan saya juga akan khotbah tentang bagaimana bebas hutang dengan cara Tuhan. Bagaimana mengelola uang seperti Yusuf mengajarkan. Bagaimana juga menabur di masa yang tidak pasti. Nanti di akhir bulan itu saya akan khotbah 5 kali. Saya mau tutup dengan banyak hikmat praktis yang bisa menjawab kebutuhan. Ya, kadang ada orang bilang bagaimana caranya membayar hutang, apakah membayar hutang dengan hutang? Enggak bisa dengan itu. Makanya nanti temukan jawabannya di akhir bulan. Ya, jadi kalau Anda minggu depan, di 2 minggu lagi, kalau Anda enggak kemana-mana, better Anda di rumah Tuhan, banyak dengar firman Tuhan supaya dibangun hidupnya. Ya, hari ini saya berbagi firman dengan Pastor Lani, umum 1, umum 2, dan 3 tadi Pastor Lani yang berkhotbah. Anda bisa dengarkan lewat YouTube, dan ibadah 4 dan 5 baru saya. Ya, saya kasih tema besar saya adalah hidup berkelimpahan dalam Yesus. Cuma saya bagi 2 segmen. Segmen yang sebentar lagi ini adalah pencuri datang, tetapi Yesus menyelamatkan. Dan nanti ibadah yang terakhir itu adalah hidup berkelimpahan di dalam Yesus. Langsung aja buka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Di situ judulnya adalah gembala yang baik. Ya, tapi juga Tuhan ingatkan kita bahwa dalam hidup ini tidak cuma ada gembala yang baik yang menjaga hidup kita. Seperti yang saya khotbahkan kemarin di ibadah kenaikan, kita bersyukur kita punya Tuhan seperti Tuhan Yesus yang betul-betul totally service, betul-betul dia adalah the best hospitality in the world. Ya, dia yang datang ke dunia, dia yang mati bagi kita, dia juga yang menyediakan rumah bagi kita di surga. Dia adalah gembala yang baik. Tapi jangan pernah lupa dalam hidup ini tidak cuma ada gembala, ada satu oknum lagi yang tugasnya adalah untuk supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan hidup kita itu digagalkan. Ya, coba kita lihat aja Yohanes 10 ayat 10. Perhatikan dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari ayat ini kita bisa melihat 2 pekerjaan yang berbeda. Ada pencuri datang, dikatakan tugasnya adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi kalau Yesus yang datang, Yesus itu akan memberikan hidup, tidak cuma sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Ya, tadi pagi saya khotbah di Nusa Dua tentang 5 roti 2 ikan. Diberikan makan 5.000 orang laki-laki. Tuhan tidak berkata bahwa mereka diberi makan hanya sampai kenyang. Mereka apa yang mereka kehendaki itu mereka dikasih apa yang mereka kehendaki dari roti itu. Tuhan itu tidak pernah, kalau memberkati kita itu tidak pernah pas sebetulnya. Selalu memberikan lebih di hidup kita. Makanya betul ayat ini dikatakan, kalau aku datang, aku akan memberikan hidup. Tidak sekedar hidup, tapi hidup dalam kelimpahan. Nanti malam saya akan bahas itu lebih banyak. Tapi yang di sini adalah pekerjaan si pencuri ini. Ya, siapa pencuri ini? Tidak ada kata lain selain daripada si jahat, si iblis. Adam, Hawa tinggal di Taman Firdaus. Tinggal di Taman Eden. Yang nggak ada yang protes, jadi ya tak ralat sendiri ya. Dia tinggal di Taman Eden. Taman yang begitu indah. Yang mungkin orang kepingin tinggal di taman itu. Ya, ada 4 mata air dikatakan di situ yang mengalir segala macam. Ada 4 wilayah atau 4 mata air, kok jadi lupa semua saya ya. Intinya pokoknya bagus banget di situ. Tiba-tiba dari kehidupan yang sangat harmonis bersama Tuhan, datanglah si jahat dengan menyerupai si ular. Tiba-tiba datang ke situ, kasih sebuah perkataan-perkataan yang menjebak pada akhirnya. Ya, dia memulainya dengan berkata, kamu kan tidak boleh makan buah-buah ini kan, tentunya kamu akan mati. Terus dia berkata, enggak, kami boleh makan buah, hanya satu yang enggak boleh. Kalau makan itu yang dilarang.
Terus iblis itu mulai memutarbalikkan fakta. Dia berkata, kalau kamu makan apa? Kalau makan itu kami akan mati. Terus tiba-tiba iblis dengan beraninya berkata, kamu tidak akan sekali-kali mati. Tapi pada akibatnya, dari apa yang diperbuat oleh si jahat itu, akhirnya manusia itu menjadi keluar dari rencana Tuhan. Mereka terpisah dari Allah sampai-sampai di Taman Eden itu dijaga oleh kerub. Supaya manusia itu nggak bisa masuk lagi di Taman Eden itu. Itulah gambaran Tuhan selalu ingin kasih yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi setan itu selalu ingin menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Saya kok jadi nyanyi lagu ini ya? Apa? The Goodness of God itu lagunya ya Pak ya? Kamu menor di situ aja, Rik. Apa itu lagunya itu ya? Kata-katanya itu apa ya? All my life you have faithful. Ya, anaknya. Tapi iblis selalu ingin merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Makanya hati-hati di sana. Perhatikan ya. Dikatakan begini, ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri. Pertama, keluarkan poin saya, pencuri datang untuk mencuri. Setan kalau mau masuk dalam kehidupan anak Tuhan, dia tidak akan langsung terang-terangan dulu di depan. Yang pertama-tama yang dilakukan adalah dia dengan mencuri. Tahu mencuri? Pernah ngalami dicuri? Dalam nama Yesus jangan ya. Tapi mencuri itu diam-diam. Saya pernah naik angkutan umum. Tiba-tiba di belakang, maaf ini, di belakang saya, di sini, di belakang saya ini. Di bagian, kok enggak enak ngomongnya ya. Pokoknya yang di sini. Kok saya merasa kok ada gerakan-gerakan. Kok saya merasa kok ada tangan yang masuk di sini. Itu saya masih ingat itu di Surabaya. Ketika tangan itu mulai masuk, oh saya ngerti ini ada pencuri. Pencuri itu enggak pernah frontal. Dia diam-diam, pelan-pelan dia. Enggak ada pencuri yang berkata gini, maaf Pak saya mau mencuri, kan enggak mungkin. Tiba-tiba saja, terus apa yang dilakukan? Dia akan ambil sesuatu dari kita. Saya masih ingat itu, tangan itu masuk dari sebelah sini, karena dia masuk dari sini, saya tahu dompet saya di sini, maka apa yang terjadi? Tangan saya juga saya masuk ke sini. Akhirnya bertemulah tangan dengan tangan itu. Dia kaget, saya mulai ngeliat dia, apa yang kamu mau lakukan? Akhirnya dia gak jadi lihat ke sana segala macam. Itu terjadi di hidup saya. Nah, namanya pencuri, gak akan langsung terang-terangan dia akan berhadapan dengan kita. Karena nanti tujuannya dia gak cuma mencuri, ujungnya nanti adalah membinasakan. Pertanyaan saya, apa yang biasanya dicuri oleh si jahat dalam kehidupan kita? Yang pertama yang akan dicuri apa? Adalah mencuri firman Tuhan yang sudah kita dapat. Makanya hati-hati saudara, kita sudah merayakan hari kenaikan kemarin, betapa baiknya Tuhan yang kita punya. Tapi kalau kita nggak hati-hati, apa yang kita sudah dapat dari firman, apa yang sudah dibangun dari firman, kalau nggak hati-hati itu bisa diambil sama si jahat. Kalau firman itu hilang di hidup kita, maka saya percaya kita nggak akan bisa bertumbuh. Kita nggak akan bisa berakar kuat. Orang kalau, makanya begini loh, Tuhan Yesus pernah ingatkan bahwa makananku itu bukan dari roti saja, tapi melainkan dari firman Allah yang hidup. Ketika dia lapar, dicoba sama si jahat, disuruh mengubah batu menjadi apa tadi? Pizza. Batu menjadi apa? Roti. Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah yang hidup. Orang kalau tidak punya firman Allah yang hidup, bagaimana dia bisa mengkanter segala serangan si iblis? Orang kalau tidak punya firman di hidupnya, bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan di hidupnya? Tidak mungkin bisa. Markus pasal 4 ayat 15 dikatakan begini, orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Baru firman ditabur, tapi sudah dicuri oleh si iblis. Jangan sampai ya kita ke gereja, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi firman tidak pernah masuk dalam hidup kita. Ya, entah waktu baru, waktu aneh, waktu mau firman, tiba-tiba hawa itu menjadi hawa semeriwing. Terus tiba-tiba mata kita sambil begini-begini.
Kalau sesekali enggak apa-apa, namanya orang capek ya pasti ada aja. Apalagi saya pendeta juga manusia, ya kan. 5 kali dengar khotbah, saya sepanjang hari loh nggak pulang-pulang. Tadi pagi ini nggak pulang-pulang, makanya kadang-kadang kalau siang hari ada jeda sedikit itu, kadang-kadang saya bisa, untungnya saya punya kemurahan Tuhan. Saya kalau mau tidur itu nggak perlu pamitan. Ya, kalau pamitan itu, kalau saya pamitan sama pastor ini, yang aku mau tidur, nggak berapa lama itu saya sudah hilang. Cepet sekali. Nah saya untungnya punya kemurahan itu, bisa di tengah-tengah siang-siang itu saya bisa tiba-tiba menghilang. Saya pasti akan ngomong sama teman-teman, sorry ya, saya tak hilang sebentar ya. Saya perlu cas di jam start, betul-betul saya, begitu saya tutup mata, hilang sebentar. 10 menit bangun, itu langsung seger sekali saya. Nah, tapi namanya orang bisa capek, nggak apa-apa sesekali, mungkin Anda tiba-tiba itu, ya kan. Tapi kalau tiap kali mendengar firman, terus kenapa kursi itu kok enak sekali ya didudukin ya. Terus kita terkantuk-kantuk, hati-hati ya, jangan-jangan firman itu dicuri dari hidup kita. Khotbahnya bagaimana? Khotbahnya apa ya? Kemarin itu lupa saya. Hati-hati loh saudara. Iblis itu kalau dia mau mengambil sesuatu dari kita, yang pertama-tama yang diambil adalah firman Tuhan. Bahaya kalau kita nggak pernah hidup dalam firman. Kenapa? Karena firman akan diputar balikkan sama roh jahat. Ya, iblis itu apakah dia baca firman? Bisa jadi iya. Buktinya dia bisa putar balikkan, buktinya dia bisa berdialog sama Adam dan Hawa. Tapi bedanya iblis itu pakai itu untuk memutarbalikkan fakta, dirubah sehingga manusia menjadi hancur. Gara-gara firman itu curi dalam hidupnya. Ini yang harus hati-hati. Banyak orang mendengar firman tetapi tidak dijaga, akhirnya firman itu bisa menjadi hilang. Makanya firman itu tidak boleh ketemunya seminggu sekali, tiap hari kita harus baca Alkitab. Kita harus hidup dalam firman, karena firman inilah kekuatan. Ya, sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Perhatikan ya, mungkin karena kesibukan, atau karena dosa, atau karena pergaulan yang buruk, atau media sosial yang lebih menarik untuk kita lihat, atau mungkin cinta dunia yang lebih besar daripada cinta akan Tuhan, maka firman itu tidak punya kesukaan lagi dalam hati kita. Itu hati-hati. Hari-hari ini dunia bisa menukar semuanya. Ya, padahal sekarang lebih gampang orang. Kalau Anda kalau Anda nggak bisa membaca, Anda bisa mendengarkan Alkitab Sabda Bagia, juga membaca juga. Ada satu ibu-ibu tua yang saya kenal, almarhum, sudah meninggal beliaunya, mengenal Tuhan itu di usia 70 something. Dia mengalami Tuhan itu gara-gara Tuhan Yesus datang sendiri ke kamarnya. Ketika dalam sakit keras, tiba-tiba dia didatangi oleh satu sosok berjubah putih, sambil tangannya itu berlubang. Dia nggak ngerti ini siapa, karena dia bukan dia bukan menyembah Tuhan. Dia nggak mengenal Tuhan Yesus di waktu itu. Dia punya Allah lain, ilah lain lebih tepatnya. Tapi sosok berjubah putih itu datang ke situ, tumang tangan di orang ini, ibu-ibu ini. Saya kenal beliau, tinggalnya di Nogosari. Ya jangan bilang Nogosari itu sebuah makanan ya, itu sebuah wilayah di satu desa di kota Jember. Dan ketika itu ditumpang tangan sama si sosok jubah putih ini, dan ibu itu mengalami kesembuhan dari sakitnya. Tapi dia nggak tahu ini siapa orang ini. Singkat cerita, berapa bulan kemudian dia pergi ke rumah anaknya, masuk ke kamar anaknya kaget karena anaknya sudah menjadi believer, percaya Tuhan. Di situ dia lihat lukisan Tuhan Yesus. Terus dia bilang, loh ini loh yang datengin saya di kamar saya yang menyembuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu ini menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingat karena saya yang baptis ibu ini pada akhirnya, usia 70. Ditanya, Oma mau apa? Ini loh yang luar biasa. Dia minta diberikan Alkitab bahasa Mandarin. Karena dia bisanya bahasa Mandarin. Dia minta Alkitab bahasa Mandarin. Mau tahu? Dia baca Alkitab pakai apa? Usia 70 gak bisa lihat. Namanya tinggal di desa. Dia minta cermin cembung. Pernah punya cermin cembung enggak? Pernah enggak? Cermin cembung yang tebel itu loh. Dipakai untuk baca. Itu kan tebel sekali cermin cembung itu. Suatu hari ketika dia lagi baca Alkitab pakai cermin cembung itu tebel itu tiba-tiba bisa pecah. Tar. Gak ada ombak, gak ada angin. Gak jatuh. Buat baca.
tiba-tiba pecah begitu saja. Mungkin Anda tanya, kok bisa pecah kenapa? Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu, iblis pasti nggak suka lah. Lihat anak Tuhan yang rajin baca firman, dia akan pakai segala macam cara ingin ambil. Kan betul ayat ini dikatakan, pencuri itu datang pertama-tama yang diambil adalah firman yang diambil oleh di dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak ada firman, tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Makanya kalau ke gereja tidak boleh cuma senang puji-pujian. Firman itu justru harus menjadi kesukaan juga. Oh, habis ini mau dengar firman, aku dapat sesuatu habis ini. Itu. Karena firman itulah yang pada akhirnya menjadi pelita bagi kaki kita, seperti kitab Mazmur. Terang bagi jalan kita. Bagaimana kita bisa tahu ini terang, apakah ini gelap kalau nggak ada firman di hidup kita. Firman harus menjadi kesukaan. Katakan amin. Ya. Apalagi yang dicuri sama iblis yang kedua, dia akan mencuri yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Ya. Di Matius pasal 6, Tuhan Yesus sudah ingatkan, hati-hati dengan yang namanya kekhawatiran. Orang hidup itu selalu enggak pernah keluar dari yang namanya kekhawatiran. Ya, apa-apa khawatir, lihat ini khawatir, semuanya khawatir. Makanya hati-hati, yang dicuri sama setan di dalam hidup kita adalah yang kedua adalah mencuri sukacita dan damai. Pernah enggak Anda lihat orang yang hidupnya ketakutan terus menerus, mengalami kecemasan, mengalami pahit hati yang enggak pernah selesai, iri hati yang enggak berkesudahan, terus apalagi, dan hidupnya pasti penuh dengan tekanan. Itu salah satu tanda bagaimana iblis bisa masuk dalam hidup seseorang. Apa? Diambil yang namanya damai sejahtera. Masih ingat enggak? Kitab Roma atau apa ya, saya lupa. Paulus juga pernah mencatat, kerajaan Allah itu bukan bicara tentang makanan dan minuman, tapi kerajaan Allah bicara tentang apa? Masih ingat tentang apa? Kalau kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan dan minuman, kerajaan Allah bicara tentang apa? Halo? Ini pertanyaan. Kerajaan Allah bicara tentang apa? Tentang sukacita, tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan sukacitanya dari Roh Kudus. Lihat, kalau Tuhan hadir, mungkin masalah masih ada di hidup kita. Tapi kita bisa mengalami yang namanya ketenangan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, with every I will sing of the goodness of God. Kalau hati ini dipenuhi dengan kerajaan Allah yang hadir, salah satu tandanya adalah kita tenang. Kita bisa calm down. Apa ya calm down itu ya? Ya tenang ya. Betul-betul kita tuh kayak, saya tuh mengalami banyak hal menjadi seorang hamba Tuhan. Saya pernah didatengin oleh wartawan-wartawan yang enggak punya koran eksemplar. Sampai ada istilahnya di dunia itu wartawan botrek. Jadi enggak ada korannya. Saya pernah diteror gara-gara saya membangun pakai tempat ibadah, saya diteror. Didatengin 4 orang. Masih ingat saya mau difoto. Zaman itu HP masih baru, HP ada kamera baru punya ada, tapi dia nggak bawa HP, dia bawa foto. Saya kan foto Bapak gitu. Saya bilang, Anda kalau foto saya enggak mau gitu. Bayangin dia datang ke rumah saya, saudara. Saya bilang saya enggak mau difoto. Kalau Bapak foto saya somasi Bapak. Waduh, padahal ya gara-gara nonton insert, cek dan recheck. Enggak pernah nonton ya. Ya, masih Gen Z enggak nonton ini, yang umurnya di atas lagi pernah itu nontonnya itu. Saya bilang saya enggak mau. Suatu hari saya lagi kunjungin satu orang, karena kecelakaan Jumat di Malang, saya di Jember, saya naik mobil ke Malang itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan di Lumajang, ada telepon dari jemaat. Kok hati-hati ya, hati-hati apa? Kayaknya koko akan didemo kok, banyak ini segala macam. Oh ya? Terus saya berkata, iya kok, kayak pasti akan didemo kok. Oh ya, lah berita ini sudah sering saya dengar di waktu itu. Saya telepon Pastor Lani, waktu itu masih belum manggil sayang. Ya, levelnya tuh masih noni di waktu itu. Ya, sekarang sudah sayang. Kadang-kadang saya mikir ada orang baru pacaran sudah ngomong sayang-sayang. Kamu tuh masih belum melewati kehidupan.
langsung digaspol, sayang-sayang, nanti bencik no gitu. Kan gak menyenangkan ya. Saya telepon istri saya, nih barusan ditelepon sama si A, katanya kita mau di demo. Telepon belum selesai, ada orang datang ketok-ketok pintu di rumah kita, kasih selebaran, dan bener besoknya mau di demo, saudara. Bayangin. Kita tuh melewati banyak hal. Tapi 24 tahun saya bersama Tuhan, saya tuh bisa tenang. Padahal mana ada sih orang ngalami besok akan didatengin masa begitu, tetap tenang. Yang buat saya tenang itu cuma satu, ada Tuhan di hidup saya. Pertama-tama menjadi gembala sudah ngalami di sidang di sebuah warga di sidang. Pastor Lani kasih sebuah ayat karena dia pendoanya. Ayatnya gini, kamu akan diserahkan ke pemuka-pemuka agama. Kamu akan disesah. Jangan takut, jadi takut ya. Tapi kata-kata itu bagus sekali. Jangan takut, karena bukan kamu yang akan berkata-kata, tapi rohku yang akan mengatakannya kepadamu. Itu masih ingat ayat itu muncul. Kita bagi traktat sampai matahari betul-betul tutup, mallnya tutup, blek gitu. Langsung didatengin masa, dirampas semua traktatnya. Wah, dikata-katain kita. Kita itu bisa pelan-pelan bisa keluar dari masa kerumunan, bisa keluar, pergi kita dari kerumunan itu. Apa yang kita lakukan? Makan ronde dan Amseli temannya. Terus kita ngobrol-ngobrol di situ, kayak nggak terjadi sesuatu. Kalau Anda tanya kenapa kita bisa kuat? Aneh ya, kayak ada damai aja. Selai rambut kalau Tuhan tidak izinkan jatuh, tidak akan jatuh. Nah hari-hari ini iblis itu taburkan apa yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, diambil. Makanya kalau kita nggak bangun hidup kita di dalam Tuhan, nanti yang dicuri adalah sukacita dan damai itu. Rumah tangga berantem terus, rumah tangga isinya beda pendapat terus, hubungan orang tua dan anak tidak harmonis. Hati-hati, hari-hari ini loh kata firman Tuhan, nanti pada zaman akhir kasih orang akan semakin dingin. Orang tidak tahu lagi artinya tunduk itu artinya untuk menghormati itu nggak ada. Itu iblis akan taburkan di situ. Jadi orang menjadi liar di situ. Makanya hati-hati. Ya. Yang ketiga, apa yang dicuri lagi sama si jahat? Yaitu mencuri tujuan hidup kita. Ingat, kemarin kita baru saja membahas tentang kekekalan. Tuhan sediakan rumah bagi kita. Ya. Dan Tuhan berkata, kalau aku sudah sediakan rumah bagimu, aku akan kembali lagi. Untuk apa? Untuk menjemputmu. Makanya betul di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, 2 Timotius 4 ayat 7, saya bacakan, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya ulangi ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Kenapa ada kata mengakhiri pertandingan yang baik? Dalam hidup ini seperti pertandingan. Semua kita ini pasti akan ada limitnya dalam hidup ini. Ada yang merasa hidupnya tidak akan ada limitnya. Enggak, kalau saya enggak Pak, saya bisa bertahan sampai 7.000 tahun lagi Pak. Ada di sini difoto sebentar. Ini berarti hidup dari masa lalu ini sudah ini. Atau hidup dalam halusinasi. Tidak ada orang yang tidak punya limit. Tapi pertanyaan saya gini, kalau kita hidup hari ini, apa yang ingin kita mau tuju nanti ini? Apa kita merasa hidup ini setelah mati, baik setelah nggak ada hidup lagi? Enggak gitu kan. Kemarin kita baru belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ternyata di dalam Tuhan ada kehidupan setelah kematian. Bagi orang dunia mati itu sudah berpisah selamanya. Tapi bagi kita enggak. Justru ketika kita mati di dunia ini, meninggalkan dunia ini, detik itu juga kita punya kehidupan yang baru bersama Tuhan. Sama seperti penyamun yang berkata, Tuhan kalau engkau ada di Firdaus, please remember me, tolong ingatlah aku. Dan Tuhan berkata apa? Detik ini juga kamu bersama aku. Kamu akan bersama dengan aku di Taman Firdaus itu, di Firdaus itu. Nah perhatikan ya, orang hidup itu selalu akan ada tujuan hidupnya, yaitu adalah mengakhiri pertandingannya bukan dengan kalah, bukan dengan keraguan, tapi dengan baik.
Nanti kita pada akhirnya waktu kita menutup mata di sini, nanti ayat itu akan muncul di dalam nisan setiap kita. Kalau pakai request pakai ayat itu. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Jangan berhenti di kata yang baik. Pertanyaan saya adalah, apakah kita telah mencapai garis akhir? Dan apakah kita memelihara iman di sampai akhir itu? Ya. Saya punya teman kena sakit kanker. Seorang pendoa yang taat, seorang yang mengasihi Tuhan. Tapi kena kanker. Dia sudah berobat kemana-mana, sembuh, tiba-tiba kambuh lagi, bikin lebih parah lagi. Sementara orang-orang berkunjung di rumah sakit untuk menghibur dia, pulang-pulang justru lebih banyak orang yang menangis. Tahu menangisnya kenapa? Menangisnya begini, ketika teman-teman lihat ke teman saya ini, seorang perempuan, untuk menghibur dia, justru yang ada adalah ibu yang sakit ini, yang rambutnya habis itu, dia menghibur orang yang datang. Dia nggak sembuh, pada akhirnya dia meninggal. Tapi saya mau memberikan kesaksian, di akhir hidupnya, dia tetap memelihara imannya. Nah hati-hati, kadang ada orang itu bisa berhenti di tengah jalan mengenal Tuhan itu. Ingat yang dicuri sama iblis itu adalah tujuan hidup kita. Dari menuju pada kekekalan, kalau kita tidak hati-hati menjadi cinta akan dunia. Dari menuju pada kekekalan justru kita, kalau kita tidak jaga, kita bisa kecewa, kita tidak mau finishing well di situ. Kita menjadi orang yang apatis. Ayat 8 perhatikan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, baca rame-rame 34, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hanya orang yang finishing well pada akhirnya, yang dia menjaga imannya sampai akhir, ada mahkota yang disediakan. Makanya Paulus juga pernah ingatkan kita, kalau seperti orang itu berlari, kalau kamu berlari, berlarilah begitu rupa dikatakan. Supaya kamu paling tidak kamu mendapatkannya mahkota itu, hanya satu pemenang. Kalau di dalam dunia ini, dalam kejuaraan hanya satu pemenang, kita akan berusaha dengan segala macam cara untuk apa? Untuk terus fokus supaya kita menang. Bisa ngerti maksud saya? Itu yang harus dijaga. Tuhan menyediakan tempat yang terbaik di hidup kita. Tapi iblis, dia ingin curi tujuan hidup kita. Kalau kita tidak hati-hati. Tapi saya bersyukur ya, ini khotbah saya agak straight ya, betul-betul khotbah saya lurus. Karena saya ingin menjagai. Jangan sampai kita on fire di depan, tapi di belakang kita menjadi terhilang dari rencana Tuhan. Jangan sampai. All my life you have been faithful. Tuhan itu baik ya. All my life you have been so good. Dengan nafas kita. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yang tahu Tuhan itu baik, coba sekali lagi nyanyikan lagu ini. All my life. All my life faithful. All my life so good. Dengan nafas kita, with every breath that I am able, I will sing. Tahukah saudara, bayang paling terbesar bukan kita kehilangan apapun yang ada di dunia, tapi yang paling gak enak itu adalah ketika kita kehilangan hadirat Tuhan. Kalau kita gak ada Tuhan di hidup kita, semuanya nothing. Makanya kita punya Tuhan itu Tuhan yang baik, amat baik. Tuhan itu luar biasa, gak ada Tuhan seperti Tuhan Yesus yang amat sangat baik. Dia mati bagi kita, memberikan nyawa bagi kita. Dia juga yang menjadikannya yang terbaik di rumah Bapa. Iblis tahu itu. Makanya dia pakai segala macam cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Hati-hati. Hilang kiri kanan, iblis itu seperti pencuri. Pencuri itu diam-diam. Tiba-tiba dompetnya hilang gitu aja.
Tiba-tiba sukacitanya hilang. Ya, kalau ada pencuri sudah mau gitu kan sama kita, jangan lupa. Kalau dia masuk dari belakang, tanganmu juga masukin ke belakang. Ketemu lagi kayak saya itu. Gak jadi mencuri dia. Lebih pintar ini yang mau dicuri. Waspada. Jadi kita harus hati-hati. Yang kedua, dikatakan begini, pencuri datang untuk membunuh. Perhatikan ya, ada tahapannya. Setelah mencuri, iblis apakah bersukacita kalau dia bisa ngambil sesuatu dari kita? Belum. Karena tujuannya belum tercapai. Setelah mencuri, langsung dia ingin membunuh kita. Apa yang ingin dibunuh? Yang pertama, yang pasti yang ingin dibunuh dari iblis adalah iman percaya kita. Ya. Yang diambil itu selalu adalah iman percaya kita. Makanya saya suka kitab Kolose pasal 1 atau pasal 2. Kalau kamu sudah percaya kepada Yesus, baiklah kamu tertanam. Kamu berakar kuat. Kenapa? Gak cukup terima Yesus, tapi kamu harus berakar kuat ke dalam. Karena namanya orang hidup, itu pasti akan ada yang namanya tantangan dan cobaan. Kalau kita berakar kuat meskipun cobaannya kuat, tapi kalau akarmu kuat, kamu tidak akan gampang terombang-ambing, tidak akan putus. Pernah lihat pohon kelapa? Pohon kelapa itu kan tinggi, menjulang ya. Kena angin kadang-kadang bisa gini-begini, tapi enggak, die hard ya, bangkit lagi dia. Gini-gini lagi, die hard ya. Jarang lihat pohon kelapa tumbang, itu jarang. Ya. Kenapa pohon kelapa enggak gampang tumbang? Karena akarnya kuat. Sama juga dengan kehidupan kita, kalau orang Kristen imannya berakar kuat, maka tidak akan gampang diombang-ambingkan. Apa yang bisa dibunuh oleh si jahat? Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Kita jadi malas-malasan untuk mencari Tuhan. Tapi saya yang lihat enggak. Jemaat GMS hari pagi sampai malam lebih banyak lagi yang datang. Saya sampai pikir dari mana saja ya orang-orang ini ya. Tapi kita bersyukur. Makanya kadang-kadang dengar firman itu kadang-kadang tidak cuma yang baik-baik saja. Bahkan yang keras pun harus kita makan untuk menjaga langkah kita. Kalau saya tahu anak saya mau aneh-aneh, saya akan teriak sama anak saya. Stop! Kalau saya tahu ada anak saya mau jatuh ke jurang, saya tidak bisa berkata, nak jangan ke situ nak, pelan-pelan ya, jangan, bisa jatuh. Saya lebih baik akan teriak dan berkata, stop! Berhenti! Kenapa? Karena saya tahu nanti ujungmu kalau kamu teruskan, kamu kan jatuh lebih dalam. Sometimes kita perlu makanan keras. Untuk apa? Untuk menjaga kita. Karena iblis itu selalu ingin membunuh. Yang dibunuh adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi yang dibunuh? Hubungan kita dengan sesama. Kalau sampai hubungan itu diambil dari hidup kita akan menjadi orang Kristen yang sendirian. Karena kita tidak punya siapa-siapa. Ingat ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan begini, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau ada yang dapat ditelan, berarti ada yang nggak bisa ditelan, betul ya? Halo? Nggak bisa ditelan itu mungkin karena singanya ompong pak. Enggak. Singa ini mengaum-ngaum. Yang ditaburkan oleh si jahat itu apa atau enggak? Saya kadang-kadang baca kalau singa mengaum-ngaum itu bukan lapar seharusnya ya. Tapi yang diberikan adalah intimidasi. Pernah lihat suara singa? Oh, gitu kan ya. Oh, gitu. Kayak mirip ya. Kan gitu. Binatang yang mangsa dengar itu langsung jadi cemas takut. Itulah pekerjaan si jahat. Dia pekerjaannya dalam mengintimidasi. Sebetulnya ketika si jahat begitu, kita nggak bisa ditelan. Asal kita teguh dengan firman. Tapi kalau kita nggak hati-hati, maka ketika iblis mulai mengaum-ngaum, kita bisa dimakan suatu hari nanti. Makanya ini harus hati-hati. Ya. Bagaimana dia bisa menelan kita? Ini aksesnya, saya mau buka sedikit. Yang pertama, dia bisa membunuh kita melalui dosa. Ingat, yang memisahkan kita dari kasih Tuhan itu adalah dosa kita. Perhatikan ya, dosa itu kelihatannya kecil di awal, tetapi akhirnya bisa mematikan. Yakobus 1 ayat 15 saya bacakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan ya, Daud jatuh itu bukan karena langsung pembunuhan. Kalau Anda belajar tentang Daud itu tidak langsung tiba-tiba langsung kejahatannya adalah membunuh, bukan. Dia mulai dengan satu kata ini, dia mulai dengan melihat istrinya orang.
Terus apa? Dia nggak langsung begitu dia melihat, dia nggak langsung bunuh itu. Setiap keinginan dosa itu. Dari melihat apa yang dilakukan oleh Daud, dia mengingini. Makanya orang itu jangan nganggur. Ya, kok bisa di soto istana ada orang mandi kok kelihatan. Emangnya rumahnya Uria tuh dekat sekali? Saya yakin enggak juga. Karena Uria bukan perwira tinggi. Pada akhirnya dia yang dikorbankan waktu Daud kirim surat kematian melalui jenderalnya itu siapa? Lupa namanya saya. Siapa? Yang suka punya agenda sendiri itu jenderalnya itu, panglimanya itu. Yoab. Dia tulis surat lewat Yoab. Kasih tahu Uria, nanti dia suruh, dia tuh kepala pasukan juga, tapi kepala pasukan tetap pangkatnya yang rendah. Suruh dia di depan, kalau sudah di depan di zaman itu pasti mati orang itu. Karena siapa yang di depan pasti alamat gak pulang. Lah Daud itu raja, Uria itu bukan panglima meskipun dia perwira, tapi perwiranya itu masih pangkatnya enggak ini. Kok bisa dia ngelihat Batsheba? Apakah dia memang sudah mengingininya? Dosa itu ya selalu ada tahapan. Pertama ngelihat. Yang kedua apa? Kalau gak cepat dibunuh, dia akan mengingini. Dari setelah mengingini apa? Mengambil. Dari mengambil apa? Ujungnya adalah membunuh Uria. Hati-hati, dosa yang tidak dibereskan akan terus berkembang. Nanti kapan saya mau khotbah tentang 7 siasat si jahat untuk menjatuhkan manusia, itu ada banyak, saya ingin khotbahkan itu nanti suatu hari. Tapi dosa itu harus cepat-cepat diselesaikan. Karena kalau dosa nggak diselesaikan, ujung-ujungnya adalah nanti dosa itu akan pelan-pelan naik level di hidup kita. Dari yang cuma mengingini, akhirnya mengambil, ujungnya adalah pembunuhan. Makanya hati-hati. Chatting sama temen, CLBK, cinta lama bersembunyi kembali. Lagi ngalami problem, persoalan rumah tangga, jangan curhat kepada orang yang dulu kita kenal. Kalau mau curhat, carilah pendeta aja lebih aman. Atau pemimpin CG. Pemimpin-pemimpin itu kan orang-orang yang sudah dikasih kepercayaan. Pastinya di gereja kita ada code of conduct. Tidak boleh cerita rahasianya orang. Ya kan? Cerita ke hamba Tuhan, netral, tidak akan memihak siapa. Tapi kalau Anda cerita kepada teman yang dulu Anda pernah suka, ya itu bahaya. Terus Anda merasa orang itu kok baik ya, kok mau dengarkan cerita Anda ya. Kalau dia baik, dia juga akan berkhianat dengan pasangannya. Kan gampang-gampang gitu aja mikirnya. Karena orang baik itu dia tidak akan buka akses juga kepada orang lain. Mengerti maksud saya Bapak Ibu Saudara? Jadi harus hati-hati. Chatting kepada orang-orang yang kita tahu nyerempet-nyerempet. Kalau sudah kesana lebih baik dimatiin, dikeluarkan. Saya enggak alergi sesuatu. Saya juga pernah SD, SMP, SMA. Ada teman-teman yang ngajak, ayo kita ketemuan. Kadang-kadang saya tanya ketemuan itu bahas apa? Wah kamu enggak asik, kamu enggak segala macam. Tapi kadang-kadang saya pikir, guyonannya tuh kayak guyonan orang yang enggak menghargai pasangannya di rumahnya. Mereka lebih asik-asik di situ. Saya enggak ngomong gini, enggak anti sosial club ya, enggak loh ya. Tapi kalau sudah pergaulan itu sudah menjurus kepada hal yang enggak benar, Anda harus berani untuk berkata, aku stop, aku enggak mau. Karena dosa itu pada akhirnya nanti akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dan kalau kita jauh dari Tuhan, iblis lebih gampang masuk ke dalam kita. Karena tujuannya dia adalah membunuh kita. Apalagi yang dibunuh oleh iblis, dia akan membunuh melalui kepahitan karena hati yang terluka. Ya makanya hati-hati dengan orang yang terluka, Anda harus cepat bereskan. Sakit hati tidak boleh terlalu berlama-lama. Ya, saya mau tanya di sini, apakah ada orang yang tidak pernah digesek sih? Kan saya selalu bilang, semua orang pasti pernah digesek lah. Orang gesek seseorang itu pasti di mana saja. Ingat, Kain itu iri hati kepada Habel. Iri hati yang dipelihara berubah menjadi kebencian dan pembunuhan. Awalnya cuma iri hati, ngelihat persembahan Habel lebih diterima Tuhan, kok aku enggak? Oh berarti Tuhan lebih suka hewan. Dia enggak suka dengan buah-buahan yang kita persembahkan. Kurang kenyang, bukan. Habel itu memberikan yang terbaik. Ketika dia punya ternaknya itu melahirkan, yang pertama yang sulung dipersembahkan sama Habel kepada Tuhan. Sedangkan Kain mempersembahkan juga
tapi bukan yang terbaik. Tapi yang kalau ditanya lagi, apa yang membuat Habel lebih diterima? Menurut saya Habel punya persembahan hati yang lebih baik. Kok tahu dari mana ya? Buktinya Kain. Dia bisa datang ke Tuhan, mempersembahkan sesuatu, tapi hatinya tetap jahat. Makanya betul Alkitab, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan seseorang itu pasti dari hatinya. Kain punya hati yang iri. Dia nggak suka lihat persembahan Habel diterima sama Tuhan. Ingat, orang yang menyimpan kepahitan, itu sedang meracuni dirinya sendiri. Kalau kita kepahitan, iblis bisa masuk ke kita. Kita jadi jengkel, marah, aku tidak bisa melepaskan pengampunan. Iblis mulai masuk di situ. Justru aksesnya terbuka untuk dia bisa masuk. Ya teruskan, gak apa-apa, benci, betul, bagus. Tepuk tangan sama iblis, ya bagus, gak apa-apa, enak aja, kamu ngapain. Kadang-kadang saya berpikir melepaskan pengampunan itu juga gak gampang loh. Apalagi kalau kita disakiti melepaskan pengampunan gak gampang. Tapi makanya Tuhan ajarkan, marilah kamu memandang Yesus. Yesus itu mengalami banyak hal. Kalau mau ngomong kecewa, mau ngomong gak terima, marah itu Tuhan Yesus bisa. Karena dia mengasihi orang yang gak bisa dikasih sebetulnya. Dia menyelamatkan orang yang gak bisa diselamatkan seharusnya. Dia mengampuni dosa orang yang justru menghujat dia. Tapi Yesus tetap rela mati di kayu salib. Gara-gara lihat teladan Yesus itu membuat kita jadi kuat sebetulnya. Bisa tangkap ini enggak, saudara? Kita tuh lihat itu tuh jadi, mau lemah itu jadi merasa malu. Tuhan loh begitu baik, masa kita nggak bisa? Tapi justru ketika kita taat melakukan itu, iblis gak bisa punya akses hidup kita. Kita nggak nyimpen kepahitan, nggak nyimpen kekecewaan. Di sini semua nggak ada yang kecewa ya. Semuanya baik-baik saja ya. Amin. Kan dalam hidup ini kan selalu bisa disalahkan. Saya cerita tuh, kalau dulu adik saya menangis, yang diteriakin pertama kali itu saya. Adik saya nangisnya di situ, dan yang diteriakin saya. Samuel! Dalam hatiku, aku salah apa? Adik saya di situ nangisnya, saya di sini. Saya kerja di sebuah perusahaan, ada parcel banyak, karena kerja kita ekspor impor, biasa dari ekspedisi, dari segala macam kirim parcel. Karena saya kadang-kadang sering kali harus ke lapangan, ke Tanjung Perak. Kadang-kadang saya nggak di kantor di siang hari. Saya harus urusannya kantor di Tanjung Perak. Ketemu custom clearance dan segala macam, memastikan barang kita bisa keluar. Pulang-pulang tiba-tiba parcel itu hilang di kantor, nggak ada parcel di kantor itu. Dan manajer saya panggil saya, Sam, sorry ya, tadi siang kita bagi-bagi parcel. Dan tak lihat di antara semua orang ini, Sam, kamu paling sabar. Kalau Anda lihat parcel, pasti yang dilihat apa? Yang pasti Anda yang suka, Anda akan lihat di situ. Kalau Anda suka kopi, kopi yang Anda akan lihat. Kalau Anda suka piring, piring yang akan Anda lihat. Dan biasanya yang nggak dipilih adalah yang paling nggak disukai oleh semua orang di waktu itu. Dan itu yang saya dapat di meja saya. Kalau ada orang saya tawarkan, mau ini? Semua berkata, nggak mau. Kenapa? Sudah dapat yang dimau semua. Hidup ini kadang-kadang bisa nggak adil. Tapi pertanyaannya, apa kita mau menyimpan kepahitan gara-gara parcel itu? Orang itu kalau pahit itu bisa apapun loh, bisa dipahitin. Saya nggak mau ambil begitu. Saya nggak mau untuk apa? Karena saya nggak mau hidup saya dicuri sama si iblis. Ini waktunya sudah habis ini ya. Saya harus kebut sedikit boleh? Dapat sesuatu nggak ya? Yang ketiga, yang dibunuh sama iblis itu apa? Kehidupan rohani. Hati-hati ya, ada orang masih datang ke gereja, tapi api rohaninya sudah mati. Tapi saya berdoa di sini enggak, kita on fire terus ya. We are on the move. Ya, tapi kita harus jaga-jaga. Ada orang yang masih datang ke gereja, tapi enggak haus lagi akan Tuhan. Bangun pagi itu selalu dihadapkan untuk kita mencari Tuhan atau mencari api kita. Ya. Kadang-kadang namanya manusia tuh kadang-kadang bisa aja orang itu bisa mau melangkah itu, makanya kita harus punya satu tempat di mana kita komitmen di situ. Tuhan menghargai kedisiplinan kita, saudara. Tempat yang paling saya suka di rumah adalah sofa saya di ruang keluarga. Saya kan ambil gitar. Dulu kalau rumah saya di Sidoarjo, ada satu sofa juga di situ. Yang kita sengaja taruh sofa itu di situ. Untuk kita ambil gitar saya taruh di situ.
Untuk saya pasti berdoa di situ. Dengan anak saya begini-begini. Itu tempat paling favorit saya. Saya harus bangun disiplin pribadi tiap pagi, tiap malam. Saya akan duduk di situ. Saya akan ambil gitar, nyanyikan satu pujian, pasti akan puji. Kadang-kadang bisa lama sekali, bisa beberapa lagu saya naikkan di situ untuk nyanyi buat Tuhan. Karena saya tahu, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada orang masih datang ke gereja, tapi tidak suka berdoa. Doa itu rasanya, Tuhan mau tidur, amin. Oh gitu. Tuhan mau makan, bagaimana imannya dibangun? Tidak bisa. Bahasa roh itu bukan untuk sebetulnya bukan untuk jemaat, bahasa roh itu untuk kita dibangun. Kadang-kadang kita tidak ngerti apa yang kita mau doakan, tapi roh itu bisa diselidiki oleh Tuhan. Karena mengeluarkan keluhan yang tak terucapkan. Kita berdoa menyembah dengan roh. Ada orang ke gereja, tapi tidak peka lagi terhadap dosa. Ada orang ke gereja, tapi dia enggak sungguh-sungguh. Inilah salah satu yang iblis ingin targetkan, dibunuh kita. Ketiga, terakhir, pencuri datang untuk membinasakan. Ingat ya, inilah tujuan akhirnya, dari mencuri, membunuh, membinasakan. Tujuan akhirnya adalah kebinasaan total. Ia enggak puas, setan enggak puas kalau hanya membuat orang jatuh sementara. Ia pasti ingin menghancurkan seluruh hidup seseorang, keluarganya, pelayanannya, bahkan masa depannya di dalam Tuhan. Saya baca aja di Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Perhatikan ya, ini loh pekerjaan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hasil akhir dia adalah seorang pembunuh. Tujuannya untuk membinasakan orang. Perhatikan ya, setan itu senang lihat apa? Rumah tangga hancur, anak Tuhan mundur, hidup rusak karena dosa. Oleh karena itu janganlah membuka celah bagi si jahat. Saya banyak ketemu orang, saya tanya, terjadi pemulihan, tiba-tiba ada orang datang dan berkata, saya ini mau bunuh papa saya. Anak muda. Saya tanya, kok bisa kamu mau sampai ingin bunuh papamu itu kenapa? Dia bilang, dari masa kecil saya sudah susah hidup saya. Saya kerja jual kompor, jual panci. Dia bilang gini, emak saya buang air besar. Papa enggak tolong, saya yang bersihin. Saya kerja ikut kapal, bersihkan kapal, sikat kapal, di geladak kapal. Saya pahit sama papa saya, kan papanya enggak pernah jadi berkat buat dia. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap anak muda ini. Akhirnya dipulihkan sama Tuhan. Iblis itu ingin membinasakan, makanya hati-hati, keluarga berantem terus itu hati-hati. Nanti dituai nanti. Makanya rumah tangga itu harus dijaga, hubungan orang tua dan anak harus dijaga. Karena setan bisa masuknya di situ. Dia senang lihat orang hancur. Kalau nggak percaya, ingat ada satu kisah di Matius 17 ayat 14 sampai ayat 18, kalau saya dibaca, tak ceritain aja. Ada anak sakit ayan dikatakan, dan sangat menderita. Dan anak itu sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Papanya ngomong sama Tuhan, Tuhan tolonglah anakku ini. Ngapain dia jatuh ke dalam api, ngapain dia jatuh ke dalam air, kalau dia nggak sadar. Ternyata anak ini ada spirit di dalamnya, ada roh. Dikatakan gini, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatannya yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Perhatikan, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluar setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Iblis ingin binasakan anak itu. Tapi Tuhan terpujilah, dia datang menyelamatkan anak itu. Saya mau tutup dengan satu cerita di Gerasa. Tuhan datang khusus untuk menemuin orang di Gerasa yang kerasukan roh jahat legion. Banyak sekali setannya. Sampai-sampai setan itu tidak cuman masuk dalam orang itu. Orang itu dirantai sama orang-orang karena membahayakan orang lain. Rantai itu sering putus. Tapi ayat itu ada yang mengatakan begini, tapi setan-setan itu membawa orang itu dihalau supaya dia tidak punya komunitas, tinggal sendirian di situ. Dan apa yang terjadi?
Tuhan datang untuk menemui orang Gerasa itu. Di tengah-tengah perjalanan dia ngalami kapal badai, ngalami badai di tengah perjalanan dengan kapal itu. Tuhan tetap datang meskipun ada badai. Hanya untuk satu aja, apa? Menyelamatkan orang Gerasa itu. Makanya ini loh yang luar biasa. Kalau pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan berkata apa Yohanes 10 ayat 10 tadi? Coba munculkan Yohanes 10 ayat 10. Tapi kalau aku datang, aku akan memberikan hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Ini kabar baiknya. Yesus datang membalikkan semua yang dicuri. Iblis ingin hancurkan kita, iblis ingin jauh supaya kita punya hubungan rusak sama Tuhan. Iblis mau supaya kita tuh hancur-hancuran. Tapi puji Tuhan, Tuhan datang memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu nanti khotbah saya berikutnya. Tuhan memberikan hidup dalam kelimpahan. Itu luar biasa sekali. Yang percaya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Munculkan aja poin yang paling terakhir. Yang paling terakhir ada 4 itu. Coba keluarkan ada 5. Bagaimana supaya hidup tidak dicuri oleh iblis, keluarkan semua. Enggak, ada lagi, satu lagi. Oh ini. Oh itu, ini, yang di paling bawah. Ya, bagaimana supaya hidup kita terjaga adalah, ya lah, di foto aja deh. Ya, ada tinggal dekat dengan Tuhan, jaga kehidupan doa, hiduplah dalam firman, jangan kompromi dengan dosa. Yang terakhir itu apa? Hidup dalam komunitas rohani. Anda harus punya komunitas yang menguatkan, supaya kita itu ada yang menguatkan. Saya bersyukur ketika saya kuliah, saya ketangkap Tuhan. Sebetulnya ketangkap ke gerejanya sudah dari SMA. Tapi saya tahu, saya menyadari saya tidak sungguh-sungguh. Karena komunitas saya nggak kuat di waktu itu. Tapi ketika saya kuliah, saya ketangkap Tuhan. Saya punya teman-teman yang support saya. Untuk kalau saya lagi mau aneh-aneh dalam hidup saya, ada cara Tuhan itu untuk membawa saya kembali kepada jalannya. Jadi saya bersyukur, menghargai itu. Komunitas itu penting. Saat kita lemah, ada orang yang berkata, ayo kamu harus kuat. Saat kita mau jatuh, ada yang berkata, ayo kalau kamu nggak mampu, saya akan gendong. Saya ada teman satu, yang ngalami ekonomi terpuruk, ngalami pekerjaannya di PHK, dia punya usaha restoran bankrupt, punya anak yang akan sekolah ke tempat di luar negeri, dengan janji-janji keluarganya nanti tak tolongin, ternyata waktu hari H keluarganya lepas tangan. Orang itu, saya ingat, dia tinggal di sebuah rumah, saya datang ke sana, saya naik motor main ke rumah orang itu, terus saya ngomong sama dia. Dia berkata, Pak, Tuhan itu apakah ada ya? Saya bilang Tuhan itu hidup. Saya ngomong sama dia begini, ini saya masih ingat kata-katanya. Pak, kalau Bapak tidak punya kekuatan untuk mencari Tuhan, saya mau kasih punggung saya untuk Bapak saya gendong supaya Bapak bisa ketemu Tuhan. Saya ngerti loh, waktu saya main gitar nyanyi buat dia, diem, dia kaku. Pokoknya dia, padahal saya tahu dia orang cinta Tuhan awalnya. Dia jadi diem, pokoknya merasa kayak susah gitu menembus. Tapi di hari-hari itu saya pasti kuatkan dia. Saya bawain ketan lah, saya bawain apa, pokoknya untuk baringin dia. Suatu hari Tuhan pulihkan, dipulihkan sama Tuhan dengan begitu rupa. Aduh kalau ditanya, kalau saya dengar sekarang dia ada di Timur Tengah, dengan pekerjaan yang cukup bagus, istrinya punya, saya nggak bisa ceritakan, pokoknya banyak anak-anaknya satu, selesai S2-nya di Amerika, yang ini kerja sekarang di mining, di tambang, yang paling terakhir dapat S2 di Eropa. Tuhan nyatakan satu-satu di situ. Suatu hari dia ketemu sama saya, lagi ngobrol, kita lagi makan donat, terus dia ngomong sama saya begini, Pak, ternyata aku ini keras ya orangnya ya. Saya, dalam hati saya, iya Pak, tapi kan enggak sampai hati kan ngomong gitu. Gembala kan harus lebih jaga hati, kata-kata kan. Nanti jangan-jangan kepahitan dia. Pak saya keras hati, iya memang benar kamu tuh. Kamu tuh memang benar kamu keras hati. Jangan gitu. Pak saya keras hati ya, tahu jawaban saya. Bapak yang bilang loh. Bapak yang bilang. Tapi dia bilang gini, tapi saya bersyukur Pak, di masa saya susah, di masa saya tidak bisa lihat Tuhan, Bapak selalu kuatkan saya. Ini loh pentingnya komunitas rohani. Dikasih semangat kita. Ayo kamu harus bangkit lagi, selangkah lagi kamu pasti menang. Itulah adanya CG Connect Group itu untuk menjaga kita sebetulnya. Makanya saya juga dorong teman-teman semua yang leader di CG, Anda harus jadi berkat, jadi teladan.
Dan kalau Anda yang belum tergabung SIGI, masuklah dalam SIGI. Anda perlu punya komunitas. Tidak bisa gembala Anda menguatkan setiap orang demi orang, tidak akan habis-habis. Kita ada 4.000 jemaat. Kalau bayangin kalau setiap hari ada satu jemaat mencari saya, berarti lewat setahun pun masih kurang banyak waktunya. Ya kan? Hari ini saya janjian sama orang harus habis ibadah ini akan konseling, ada orang konseling. Tapi dia chat saya, Pak minta maaf saya nggak keburu jamnya. Apakah boleh saya nanti jamnya? Saya bilang nanti after firman, after khotbah terakhir ya kita ketemuan. Tapi kita harus punya komunitas untuk saling menguatkan, saudara. Kalau ada komunitas yang baik, pasti iblis ketika dia mau memperdaya kita, dia tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena kita kuat. Karena kita sudah melibatkan Tuhan, berdoa, makan firman, punya komunitas yang kuat untuk menjaga kita. Amin. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Mari kita berdiri.